Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sania Nurhaulia dengan NIM 118200059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Apa sih itu glikolisis? Nah, glikolisis itu termasuk ke dalam katabolisme yang memecah molekul kompleks menjadi sederhana. Glikolisis itu sendiri merupakan rangkaian reaksi pengubah glukosa menjadi asam piruvat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis itu sendiri terjadi pada sitoplasma. Sifat-sifat glikolisis. Yang pertama, glikolisis bisa terjadi secara aerob maupun anaerob. Yang kedua, di dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis ATP atau adenosin trifosfat dan ADP atau adenosin difosfat. Yang ketiga, ATP dan ADP berperan penting dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lainnya. Langsung saja ke tahapan glikolisis. Glikolisis itu sendiri memiliki 10 tahapan, tapi saya lebih senang membaginya menjadi 2 tahapan besar, yaitu investasi energi dan pembayaran energi. Langsung saja dimulai dari glukosa yang nantinya akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan memecah ATP menjadi ADP dengan bantuan enzim heksokinase. Yang kemudian fosfatnya akan diikat menjadi glukosa 6-fosfat. Yang kedua yaitu isomerase, di mana glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Isomerase itu sendiri yaitu molekul dengan rumus kimia yang sama tetapi memiliki struktur yang berbeda. Bisa kita lihat di mana glukosa 6-fosfat memiliki rumus kimia yang sama dengan fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat selanjutnya akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, di sini kan bi, berarti fosfatnya itu ada 2. Nah, satunya lagi dari mana? Fosfat satunya lagi berasal dari pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan dipecah menjadi 2 senyawa, masing-masing beratom 3C. Yang pertama, dihidroksiaseton fosfat yang memiliki gugus keton. Yang kedua adalah senyawa PgAl atau fosfogliseraldehid yang memiliki gugus dehid. Karena yang akan dipakai ke tahap selanjutnya yaitu gliseraldehid atau PgAl, maka senyawa dihidroksiaseton fosfatnya itu akan dirubah menjadi PgAl juga, sehingga nanti di sini gliseraldehidnya atau PgAl-nya itu yang dipakai ada 2. Berikutnya, PgAl atau gliseraldehid diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Di sini ada kata bi, berarti fosfatnya itu ada 2. Nah, dari mana? Nah, ternyata di sini itu mengikat Pi atau fosfat anorganik. Dari DHAP dirubah menjadi 3 fosfat gliserat disertai dengan pembentukan senyawa NAD menjadi NADH. 1,3 bifosfogliserat kemudian dilepas 1 fosfatnya menjadi senyawa 3 fosfogliserat. Nah, si P yang dilepas itu kemudian diikat oleh ADP menjadi senyawa ATP. 3 fosfogliserat kemudian diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat kemudian akan dirubah menjadi fosfoenol piruvat dengan tambahan molekul H2O atau air. Fosfoenol piruvat selanjutnya dirubah menjadi asam piruvat dengan melepaskan fosfatnya. Lalu fosfat yang dilepaskan diikat oleh ADP dan dirubah menjadi ATP.
Setelah kita bahas tahapan glikolisis, pada bagian ini kita akan melihat hasil dari glikolisis, di mana di sini tampak ada 2 NADH, 4 ATP, dan 2 molekul virupat. Seperti kita ketahui sebelumnya, karena di awal kita menggunakan 2 ATP, maka hasil bersih atau neto energi dari reaksi glikolisis adalah hanya 2 saja. Hasil ATP akan bertambah berlipat-lipat dalam kondisi aerob, karena virupat akan diproses lebih lanjut di mitokondria dalam proses dekarboksilasi oksidasi, serta NADH akan menghasilkan energi dari proses fosforilasi oksidatif. Adapun dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, maka akan dihasilkan hanya 2 ATP saja. Piruvat akan direaksikan dengan NADH yang tadi terbentuk dari glikolisis, maka menghasilkan asam laktat. Proses ini tidak menghasilkan energi lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa penumpukan asam laktat ini yang menimbulkan rasa pegal dan nyeri otot setelah olahraga berat. Cukup sekian pemaparan materi glikolisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.